Jokowi anjing kapitalis, ya jangan salahin kita. Yes! Siapa tadi dalam cuplikan video di depan? Ripka Ciptaning. Ya! Yang PKI. Ripka Ciptaning. Siapa dia? Anak PKI kan? Betul sekali. Yang PKI. Ripka Ciptaning adalah anak PKI. 2 periode menjadi DPR RI dari PDIP. Tampaknya hari ini tidak terpilih lagi sepertinya ya. Nanti dicek dulu sendiri ya. Ripka Ciptaning sangat fenomenal dalam bukunya Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Ya. Kalian bangga nggak anaknya PKI? Ripka Ciptaning pada saat terjadi G30 SPKI berumur 6 tahun. Bapaknya yang Raden Mas Suripto Condro Saputro adalah salah satu pengusaha pemilik pabrik paku di Solo. Sekaligus di dalam PKI posisinya sebagai biro khusus Partai Komunis Indonesia. Ya, itulah bapaknya Ripka Ciptaning. Ya! Pada saat peristiwa G30 SPKI, 4 bersaudara diasuh oleh ibunya karena ayahnya ditangkap pada saat itu. Tapi yang saya mau ceritakan adalah belakangan Ripka Ciptaning memprovokasi masyarakat untuk melawan kepada Jokowi. Loh, ini kan mirip-mirip PKI kalau begini nih. Enggak lah, kalau PKI lebih pada ideologinya. Kalau ideologi negara kita adalah Pancasila, tapi PKI ideologinya adalah Marxisme, komunisme. Ya, pada saat awal pemberontakan di Madiun, pengen menggulingkan pemerintahan waktu itu. Nah, sekarang ini anaknya Ripka Ciptaning juga pengen melawan Jokowi. Iya! Mirip-mirip kayaknya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Ini lagi gencar menyerang Jokowi terus. Ya, nanti kalau lakukan perlawanan, kita juga akan lawan. Iya. Simak videonya. Kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Ya kita udah gregetan banget ya. Emang si Jokowi kurang ajar emang ada. Nggak apa-apa emang Jokowi udah lupa salah minum obat apa bagaimana ya. Jadi gimana itu udah lupa. Pemimpin itu yang punya leadership akan ingat siapa yang membesarkan. Oke, pemimpin harus ingat siapa yang membesarkan. Gimana kalau kita balik? PDIP juga harus ingat dan berterima kasih siapa yang ikut membesarkan di sana. Kalau bukan Megawati, oke, dan nama besar Jokowi. Ayo. Karena kinerja Jokowi, ayo. Karena kepedulian Jokowi terhadap negeri ini, ayo. Faktanya, sekarang begitu Jokowi nggak mendukung di PDIP, suara PDIP anjlok. Ya, 5 tahun lagi ke depan nggak tahu lagi mau anjlok seperti apa. Tapi yang paling pasti, 27 November paling dekat adalah kita tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Setuju? Setuju dong. Tulis komentar. Ya, kalau Ripka Ciptaning melakukan perlawanan, kita juga harus melakukan perlawanan. Rakyat punya hak. Ya, PDIP juga punya hak. Ripka juga punya hak. Nggak apa-apa. Saling jalan sendiri-sendiri aja. Kita buktikan nanti. Ya. Ingat ya, udah deket banget nih. Udah deket nih. 27 November di masing-masing daerah ciriin. Kepala daerah siapa yang diusung PDIP. Partai-partai kalau pengen kalah, ya silakan bergabung dengan PDIP. Kita pastikan kalah nanti di pilkada. Iya. Rakyat udah cerdas sekarang. Rakyat udah pinter sekarang. Aduh, Ripka. Mau lakukan pemberontakan. Kayak bapak lu dulu almarhum. Mudah-mudahan diampunin segala dosanya oleh Yang Maha Kuasa. Nah, mau lakukan pemberontakan, Ripka. Aku bangga menjadi anak PKI. Iya. Aduh. Oke, kita lanjutkan videonya. Ya kan, kalau udah lupa bilangnya salah minum obat, jangan-jangan Jokowi.
Harus ketemu saya dulu nih biar normal lagi. Kita suntik yang lain Wilson, gimana ya kan? Rupanya Ripka Citanging makin kurang ajar. Sekate-kate ngomongnya ke Jokowi. Ya, nggak apa-apa. Itu hak juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kita juga bisa sekate-kate sama anak PKI ini. Iya. Ya mungkin ke PKI bapaknya. Kan ini gua anaknya. Aku bangga menjadi anak PKI. Ya. Iya. Masih mau milih PDIP untuk pilkada besok? Ya enggak lah. Nah, betul sekali. Sudah terkonsolidasi lewat medsos semuanya. Iya. Oke, kita lanjutkan apa kata Ripka Citanging ini. Tapi kita nggak bisa kalau ngelawan sendiri. Harus sama-sama. Setuju nggak di sini semua kita lawan bersama nih? Ah, belum semua lu pada ngantuk. Setuju nggak? Betul, setuju. Nah, kita harus lawan bersama. Ya, akan dilawan bersama oleh Ripka Citanging. Ini mah udah mirip-mirip G30 SPKI lah. Kalau begini, ya kalau nanti Jokowi udah nggak menjabat, lain soal ya. Itu kan antar individu di luar pemerintahan. Tapi kalau sekarang, ngomong sekarang dan mau melakukan perlawanan sekarang, ya apa bedanya dengan pemberontakan PKI dulu? Bedanya kalau ini ke personal jabatan presidennya, kalau dulu ke ideologi negaranya, itu aja bedanya. Tapi sama-sama memberontak juga. Aku bangga menjadi anak PKI. Yeah. Kita lanjut komentar anak PKI. Spirit melawan atau biar tidur. Kalau nggak berani melawan, mendingan kalian tidur aja di rumah. Gue kasih obat tidur pakai kipas angin udah. Nggak usah tercatat dalam perlawanan. Tapi kalau mau melawan itu udah nggak bener. Tadi Wilson udah panjang lebar menguraikan. Udah nggak bener Republik ini. Kita mau diamkan atau kita mau melawan. Atau mau diem aja. Jangan tanggung. Kalau mau ngelawan jangan lawan enggak. Waduh. Udah lawan aja ke zaman Orde Baru. Kita nggak pikir yang lain. Melawan aja. Ya. Inilah anak PKI yang akan melawan Jokowi. Iya. Dia terus memprovokasi dan akan melawan Jokowi. Seorang anak PKI. Ya. Ini katanya apa yang gua takutin? Udah nggak perlu takut lagi. Gitu. Orde Baru aja kita lawan. Ripka. Lu mesti cerdas, lu mesti pinter. Pada saat reformasi, PDIP ada di seberang pemerintahan. Kala itu, semua rakyat melawan pemerintah. Rakyat hampir semuanya tidak setuju dengan pemerintah. Pada saat itu, pemerintah pada titik terendah tingkat kepercayaannya. Jadi kamu ngomong pada saat itu, nggak relevan dengan yang hari ini. Kenapa? Hari ini tuh rakyat ada di pemerintah. Orang-orang non-partisan, rakyat jelata itu adanya di pemerintah. 80% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja pemerintah. Kamu mau melawan? Ayo. Teman-teman, semuanya, PDIP mau melawan yang 80% yang puas terhadap kinerja Jokowi. Ya, siap-siap ya. Seluruh daerah jangan pilih calon kepala daerah dari PDIP. Ini yang paling dekat, 27 November. Nanti di beberapa video saya akan ingatkan terus-terusan. 27 November jangan memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Karena dia mengadakan perlawanan terhadap Jokowi. Di belakang Jokowi ada 80% orang yang puas terhadap kinerjanya. Beda. Kalau lu mau lawan Jokowi, melawan rakyat hari ini. Kalau lu melawan Soeharto dulu, rakyat bersama kamu, bersama PDIP. Beda, men. Ripka, hati-hati ya. Ini adalah provokasi dari seorang anak PKI, Ripka Citanging. Iya. Aku bangga menjadi anak PKI. Iya. Gila. Oke, kita lanjut. Jokowi anjing kapitalis. Jangan salahin kita. Namanya masa ya kan. Gila. Ya, dia mengutip omongannya orang di luaran. Tapi ya ini memang benar-benar meniupkan peluit perlawanan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita lawan ya. Ripka Citanging dan PDIP, kita lawan. Gua ingetin lagi, cara melawannya nggak kayak dulu lagi. Nggak kayak zaman Soekarno, nggak kayak zaman Soeharto. Cukup datang ke TPS,
tidak memilih calon yang diusung PDIP pada saat Pilkada serentak seluruh Indonesia 27 November. Cara melawannya itu sederhana banget. Nggak perlu juga berkoar-koar, nggak perlu juga ngomong ke sana kemari, nggak usah. Nggak usah. Kita antar temen aja. Yang punya medsos terus gulirkan, ayo. Sama, karena dia udah mengangkat bendera perlawanan, kita juga ikut memberikan perlawanan. Sampai segitunya Ripka Ciptaning. Ayo, jangan berhenti. Semuanya kita punya medsos. Apapun yang kita bisa lakukan, sekecil-kecilnya kita lakukan. Tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP pada tanggal 27 November seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dari bupati, wali kota, gubernur. Ya. Ternyata gerakan ini sudah masif. Buktinya, bukti perlawanan kepada PDIP dan Ripka Ciptaning ini nih. Picik dan naif sekali yang punya pikiran seperti itu. Apakah semua kader-kader dari PDIP juga para simpatisan dari partai PDIP memiliki pola pikir yang sama seperti yang tadi? Kalau memang pola pikir kalian yang ada di partai tersebut tidak sama dengan yang tadi barusan diucap, ya pastinya kalian akan keluar dari partai tersebut. Tapi apabila kalian masih bertahan di sana, berarti kalian sama saja seperti yang terucap barusan dari ibu tadi. Kami, rakyat Indonesia, rakyatnya Bapak Presiden Joko Widodo pemilih 02 beserta Prabowo Gibran, tidak rela selama 5 tahun ke depan di daerah-daerah kami, di wilayah-wilayah kami, di seluruh Indonesia dipimpin oleh kader-kader dari partai PDIP, gubernur, bupati, serta wali kota. Jadi, saat ini kita harus bersatu untuk tidak memilih orang-orang yang dicalonkan oleh partai tersebut. Paham semuanya? Ingat, Pak Jokowi saja sekarang diperlakukan seperti itu. Apalagi nanti di pemerintahannya Prabowo Gibran. Dan bisa saja orang-orang apabila yang menang mereka di pilkada nanti, orang-orang tersebut akan dijadikan alat untuk menjegal program-program dari pusat. Jadi, kita sebagai rakyat Indonesia harus waspada tentang itu. Paham semuanya? Yes! Para netizen makin rame melakukan gerakan melawan PDIP dan Ripka Ciptaning yang akan memberikan perlawanan kepada Jokowi. Ayo. Dulu beda, men. Dulu itu rakyat juga sudah nggak dukung lagi dengan pemerintahan Orde Baru. Jadi gampang banget digerakin. Spontan kalian mendapat dukungan. Even itu bukan orang PDIP juga mendukung. Rakyat biasa juga mendukung. Hari ini beda. Dulu itu terendah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. Hari ini tertinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tertinggi di seluruh dunia kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tertinggi seluruh dunia. Kamu mau melawan? Ayo. Ingat ya teman-teman, kita melakukan gerakan yang masif. Sampaikan ke seluruh saudara-saudara kita, lingkungan terdekat kita, untuk datang ke TPS tanggal 27 November, tidak memilih kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Ciriin. Partai-partai, ya kalau kalian mau koalisi dengan PDIP, ya siap-siap aja nggak dipilih sama rakyat. Kalian punya hak, saya juga punya hak, kita juga punya hak. Kalian mengajak yang lain untuk berani kepada Jokowi untuk melawan, saya juga punya hak untuk mengajak masyarakat yang mendukung Jokowi sampai dengan hari ini untuk melawan itu, untuk melakukan perlawanan. Ya, kita coba simak lagi ya netizen yang lain. Cekidot. Gua itu bukan pemilihnya Pak Jokowi di 2014 dan 2019. Tapi gua ngerasa risih gitu melihat para kader Partai Banteng ini yang selalu menjelek-jelekan Pak Jokowi dan selalu menyerang Pak Jokowi. Paling membesarkan Pak Jokowi ya, sehingga nih Pak Jokowi seperti kacang lupa kulitnya gitu. Kagak begitu. Kalian tuh besar bersama-sama. Pak Jokowi besar karena PDI Perjuangan, PDI Perjuangan lebih besar karena efeknya kalian itu saling menguntungkan, simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi kagak ada yang paling-paling tuh ya. Kalau mau paling-paling ini logikanya begini ya. Kalian mengusung Pak Ganjar di Pilpres 2024. Seorang kader kan, nyatanya Pak Ganjar kalah gitu ya. Padahal mah kalian sama aja.
bekerja keras mati-matian seperti yang kalian lakukan untuk memenangkan Pak Jokowi kala itu. Tapi faktanya Ganjar kalah, paling bontot. Jadi masalahnya di mana? Kadernya yang kagak diminatin sama masyarakat. Nih justru kita balik ya. Kalian gak ada Pak Jokowi, kalah kan? Kalah kan? Hah? Jadi stop. Udah gak usah paling ngerasa bisa membesarkan kader gitu ya. Sama-samanya menguntungkan. Terus kalian bilang curang. Ganjar kalah karena dicurangin gitu, karena dicurangin sama penguasa gitu. Lupa kalian ya, 2019 kalian berkuasa, petahana yang maju, Pak Jokowi ini maju, chance-nya lebih besar lagi buat curang. Nih jangan-jangan 2019 curang nih, kayak yakin bener gitu loh kalau curang gitu. Ayo 2019 curang kagak? Inilah cerdasnya netizen kita. Sekarang sudah tidak bisa lagi dibentuk opini kalian. Nggak bisa. Masyarakat sudah cerdas. Ya, media mainstream udah ketinggalan. Kalian mau bentuk lewat media mainstream, nggak mempan. Ya, masyarakat sudah bisa bikin berita sendiri. Sudah cari berita sendiri. Membuat berita sendiri. Menyebarkan sendiri. Beropini sendiri. Loh, ini kan real. Ya, nggak ada muatan apa-apa. Nggak ada muatan partai tertentu. Nggak ada. Ini real dari masyarakat. Dari yang tadinya nggak milih Jokowi, sekarang memilih Jokowi jatuhnya malah. Ayo. Ya, tapi biarkan Ripka Ciptaning tampaknya, ya, dia mempunyai power karena merasa 2 periode menjadi DPR RI. Ya, dan dia anak PKI yang terkenal berani terang-terangan. Merasa berani terang-terangan, ya, dia paling top, dia paling... Ingat, Ripka Ciptaning mau melakukan perlawanan kepada Jokowi. Dia adalah anak PKI. Terkenal dengan bukunya, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Yeah! Hati-hati ya, hati-hati. Tanggal 27 November, Pilkada serentak seluruh Indonesia. Nanti datang ke TPS, periksa yang benar. Jangan pilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Serentak seluruh Indonesia. Ya, nanti di tempat TPS kita masing-masing. Iya. Kalau target PDIP memenangkan sebanyak-banyaknya Pilkada serentak seluruh Indonesia, rakyat semangatnya adalah tidak ada satu calon kepala daerah yang diusung PDIP yang jadi atau yang menang seluruh Indonesia. Ya, namanya juga dia melawan, ya kita juga melawan. Sama-sama melakukan perlawanan. Coba kita simak komentar netizen yang lain lagi. Ya ampun Ibu, segitu sakit hatinya Ibu terhadap Pak Jokowi. Apa 2024 ini Ibu tersingkir ya dari kursi parlemen? Atau masih masuk lagi? Nah kalau masih masuk berarti Ibu kan anggota DPR. Apa pantas Ibu berkata seperti itu? Kok saya lama-lama apa ya, orang-orang PDIP ini lucu-lucu gitu loh. Ibu ingat Ibu pernah berfoto sama saya waktu saya masih jadi pengurus PAC PDIP. Waktu itu saya kelas bawah ya, kelas ecek-ecek cuma PAC. Bisa berfoto dengan seorang Ripka Ciptaning itu kan suatu kebanggaan gitu. Dulu juga saya sering berantem sama kadrun-kadrun waktu mereka menuduh Ibu sebagai PKI, anak PKI. Kemudian di IP juga dikatakan kalau partai PKI. Itu saya marah besar. Saya selalu membela, saya selalu berantem sama para kadrun itu. Tapi semakin kesini kok partai ini semakin kesana ya. Kata-katanya itu makin bukankah bagaimanapun juga Pak Jokowi itu adalah kader terbaik dari partai Anda yang dulu kalian sanjung-sanjung. Hanya karena sekarang Pak Jokowi sudah tidak sejalan, kalian lebih kejam daripada kadrun. Kata-kata kalian itu sungguh-sungguh tidak enak didengar. Dan itu juga perilaku kalian tuh seperti kekanakan gitu loh. Dari dulu kan saya sudah bilang, politisi-politisi PDIP ini ya, seperti Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus, Hasto Kristianto, Pandana Baban, sekarang
Ripka Ciptaning ini lama-lama kok cuma selevel dengan Rocky Gerung, Faisal Assegaf, kemudian Refli Harun, terus Amin Rais, orang-orang yang saat ini bisa dikatakan itu bukan siapa-siapa, sudah tidak lagi diperhitungkan di dunia perpolitikan, bisanya cuma nyinyir, bisanya cuma mengatakan kata-kata yang tidak baik. Malu gitu loh Bu, kita ini kan sekarang sudah pada tua, apalagi ibu kan seorang dokter ya. Kok bisa sampai-sampainya cucunya Pak Jokowi juga diikut-ikutkan dikatain songong lah. Emang Jan Etes sudah bisa berbuat apa yang bisa membuat ibu sakit hati sampai mengatakan cucunya juga songong? Lalembah mana, Sedamira, mereka ngapain sampai ibu katain songong gitu loh. Saya heran ya sama orang-orang ini, segitu sakit hatinya gitu loh. Ya kalau di satu sisi kalian ngatakan kalau Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa, partai PDIP kan lebih besar. Sebelum ada Jokowi partai ini sudah cukup. Kalau memang kalian sudah bilang seperti itu, sudah menganggap seperti itu, ya ndak usah sakit hati. Ya, itu adalah cuplikan dari beberapa netizen yang sudah jengah mendengar kata-kata dari para elit PDIP, terutama Ripka Ciptaning. Tidak terkecuali Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus, Masington, Hasto, Pandana Baban. Masyarakat sudah cukup cerdas, masih mau menang di pilkada serentak seluruh Indonesia. Saatnya kita buktikan. Tanggal 27 November, teman-teman datang semuanya ke TPS, tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Iya. Makin masif ini. Ya. Teruslah menghina Jokowi, teruslah menghujat Jokowi, teruslah melawan Jokowi. Saya ingatkan, hari ini beda situasinya dengan 98. Kalian kan masih bawa-bawa peristiwa 98 terus kan? Beda. Situasinya beda. Pemerintahannya beda. Ini gua sayang PDIP nih kalau begini nih. Gua ingetin nih. Beda, men. Pada saat itu Presiden Soeharto titik terendah, sekarang Jokowi titik tertinggi. Lu harus ikut kalau pengen gede. Kalau lu melawan, jangan bandingkan pada saat melawan Soeharto dulu. Pinter dikit, kenapa? Aduh, gua ajarin ya jadinya ya. Aduh, batal, jangan. Udah melawan Jokowi terus aja. Melawan Jokowi terus, hina Jokowi terus ya. Lawan Jokowi terus. Ya, semuanya berikut anak cucunya. Kalian terjebak permainan Jokowi. Jokowi itu pemain catur politik sejati. Begitu dikasih umpan balik, nah, kalian menyerang terus. Padahal memang itu yang diharapkan oleh Jokowi. Kenapa? Ya kalian makin nyerang, simpatik masyarakat kepada kalian makin pudar, makin buyar. Makin pada lari semuanya yang tadinya simpatik pada PDIP, termasuk gua. Iya, pada lari semua. Kenapa? Ya makanya teruskan menyerang aja. Oke ya, jangan lupa. Karena kita dilawan oleh Ripka Ciptaning, seorang anak PKI, dia akan melawan Jokowi, kita juga harus membalas dengan perlawannya yang sama, tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP 27 November. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.